Yoas? Tinggalnya di mana Yoas dulu? Di bait suci, di gereja. Kalau zaman sekarang namanya gereja. Iya, Yoas tinggal di gereja. Dia suka tinggal di gereja. Dia suka membantu pekerjaan gereja, suka membantu bersih-bersih gereja. Nah, sekarang kakak juga masih mau cerita tentang Yoas memperbaiki kembali bait suci. Kalau nama judulnya sudah memperbaiki bait suci, berarti ada apa dengan bait suci itu? Runtuh, terus rusak. Apa lagi? Ya? Hah? Apa? Roboh. Ya lagi. Apalagi kalau diperbaiki berarti kenapa temboknya kenapa? Hancur, udah rusak, nggak ada yang merawat. Bangsa Israel malas merawat pada waktu itu. Jadi Yoas adalah raja termuda pada saat itu. Bayangkan umurnya masih 7 tahun dia sudah menjadi seorang raja. Berapa tahun? 7 tahun. Oke, kita buka Alkitab kita. Bawa enggak? Kita buka dalam 2 Tawarikh 24 ayat 1 sampai 14. Ini pakai kakak. 2 Tawarikh 24 ayat 1 sampai 14. Kita baca berganti-gantian dimulai dari 14. Abel. 2 Tawarikh 24 ayat 1. Kata Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Orang. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyam. Yoyada mau 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Bila kamu ke kota-kota Yehuda dan mengumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allah lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Kemudian pulanglah ke Gilead untuk diobati oleh karena luka-luka untuk yang didapatnya di Ramah pada waktu 24. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah." Abel. Seperti anak-anak kaya perempuan itu telah membawakan rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus pura-pura untuk para Baal. Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh dan mengumumkan di Yehuda dan Yerusalem bahwa orang harus membawa begituan pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang dari atas nama raja dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah Hanifera raja dan kuasa bersama imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruh
dan Yehoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memandu kerajaan pada rumah Tuhan. Mereka ini menyumpah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tambang untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu melarang tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan mereka maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaan semula dan mencatatnya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yehoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk kotoran bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yehoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Amin. Ya. Raja siapa di situ? Yoas. Umur berapa dia memerintah sebagai raja? 7. Siapa di sini yang umur 7 tahun? Tidak ada, belum lebih 7 tahun. Oh, Mbak Lois 7 tahun, berarti kita panggil Adik. Iya, Mas Yoas pada saat itu umurnya 7 tahun, dia sudah menjadi raja. Kira-kira umur Mas Yoas, kira-kira umur 7 tahun itu bisa ngapain ya? Kan belum bisa ngapa-ngapain kan? Belum bisa ngapa-ngapain, masih mau baca aja masih belajar, berhitung masih belajar. Tapi Mas Yoas pada saat itu umur 7 tahun sudah menjadi raja. Menjadi raja itu apa sih? Raja itu gimana sih, memerintah banyak orang kan? Iya enggak cuma 1, 2, 3 orang, tapi ribuan orang yang diperintah sama raja. Keren nggak sih Yoas? Keren. Ada yang mau seperti Yoas? Enggak mau. Nggak mau jadi raja? Nggak mau jadi pemimpin? Berat. Jadi mau jadi apa? Jadi ekor? Nggak mau jadi kepala? Mau. Siapa mau seperti Yoas? Mau. Iya, menjadi seorang pemimpin, kecil-kecil udah jadi pemimpin. Itu yang keren, itu yang hebat di mata Tuhan. Nah, berapa tahun si Yoas menjabat sebagai raja? 40 tahun. 40 tahun dia menjabat sebagai raja. Keren kan? Keren. Kadang-kadang kita kalau jadi ketua kelas setahun aja udah capek ya kan? Capek, apalagi kalau yang diperintah itu bandel-bandel. Ya kan? Wow. Beresin dulu kursi kelas. Siapa Eko katanya kan, kata ketua kelas, kata Yeski misalnya ya kan, ketua kelas di kelas kan. Eko beresin dulu itu kursi-kursi kelas itu. Nggak mau dia. Nyerah nggak jadi ketua kelas? Pasti nyerah. Tapi Yoas pada saat itu dia ingin memperbaiki rumah Tuhan, dia ingin memperbaharui rumah Tuhan. Selama 40 tahun dia memerintah. Imam-imam pada saat itu, imam-imam kalau zaman sekarang imam-imam itu kerja gereja. Nggak mau dia diperintah sama si Yoas. Bodoh amat. Ngapain capek-capek ya kan? Ngapain capek-capek ngumpulin orang buat ini memperbaiki rumah Tuhan? Nggak mau imam-imam pada saat itu. Tapi Yoas tidak menyerah ya kan? Yoas memikirkan sebuah cara. Bagaimana ya aku bisa memperbaiki rumah Tuhan, aku bisa memperbaiki bait suci. Bagaimana ya caranya? Ada yang tahu bagaimana caranya tadi? Yang kita sudah baca? Itu mengumpulkan pajak dan apa sih dia pajak? Iya, dia membuat sebuah Peti. dia membuat sebuah peti. Kalau zaman sekarang seperti ini kotak persembahan. Yoas membuat sebuah peti, terus dilobangkannya di atasnya, terus ditaruh di depan pintu bait suci. Dan disitulah setiap jemaat-jemaat, setiap orang-orang yang beribadah ke bait suci mempersembahkan persembahan. Kalau kita sekarang kan kita kasih persembahan nih di kantong persembahan. Itu dipakai untuk memperbaiki bait suci, bait Allah, dipakai untuk memperbaiki bait Allah. Nah, kalau misalnya adik-adik bertanya, Kak, kalau mama kami nggak punya uang gimana? Kami nggak punya persembahan. Jangan berkecil hati. Apa yang ada pada adik-adik itu yang persembahkan. Apa misalnya tenaga, waktu. Adik-adik datang ke tempat ini
ini aja kakak, tante Diana, Om Ponta sudah senang melayani adik-adik. Oke? Tapi tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Berikan persembahan yang terbaik, baik itu uang kita, baik itu waktu kita, baik itu tenaga kita. Kayak Yeski kan? Yes! Sampah. Itu sudah melakukan yang terbaik bukan? Iya kan? Tidak. Nyapu. Udah melakukan yang terbaik belum? Sudah. Mbak Ola. Ngepel. Udah lakukan yang terbaik belum? Udah. Mbak Lois kameranya. Udah lakukan yang terbaik belum? Sudah. Itu Tuhan perhitungkan kan? Iya kan? Tuhan perhitungkan nggak? Nah, segala yang kita kasih sama Tuhan, segala yang kita persembahkan yang terbaik, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, pasti diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan pasti balas berkali-kali lipat. Nah, di ayat yang tadi kita baca, bahkan persembahan yang mereka kasih itu sampai berlebihan. Nah, kalau udah persembahan kita berlebihan, kita gunakan untuk apa? Ini tembok-temboknya sudah bagus, tembok-temboknya, atap-atapnya sudah rapi, tidak ada kebocoran, tidak ada lagi yang rusak-rusak, sudah rapi semuanya. Tapi uangnya berlebih, kita pakai buat apa? Beli AC, perkakas gereja, alat-alat yang dibutuhkan gereja. Apa lagi? Iya. Terus? Beli komputer. Beli Mbak Ola. Gitarnya ada 4. Gitarnya 4, mainnya. Tambahin 5. Ya. TV-nya juga. Iya, kita bisa gunakan untuk memperbanyak alat-alat di gereja untuk membantu pelayanan. Nah, dari kisah Yoas, kita belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi dengan sukacita, memberi dengan penuh kasih, memberi dengan sukarela untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk Opotas, bukan untuk Tante Diana, bukan untuk Mbak Ola, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita persembahkan, semua yang kita berikan, itu semuanya untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Jadi berikan yang terbaik bagi Tuhan. Siapa di sini yang masih suka sungut-sungut kalau melakukan pekerjaan Tuhan? Yes, sampah. Tante ini aku terus. Kak Jessica ini aku terus. Gitu nggak Yeski? Hah? Enggak. Aduh, puji Tuhan enggak. Terus Abel, ngepel dulu Abel. Kak Jessica ini kayak nggak ada orang lain aja, kayak nggak ada Abel lain yang ngajak. Aku terus gitu nggak Abel? Enggak, puji Tuhan. Berarti anak-anak, adik-adik di tempat ini adalah anak-anak yang takut Tuhan, yang taat sama Tuhan, yang suka melakukan pekerjaan Tuhan. Senang nggak begitu? Senang. Suka cita nggak? Suka sih. Atau karena pengen dilihat orang, biar aku kelihatan rajin, aku buanglah sampah ini ke sana, ke seberang sana. Iya nggak gitu nggak? Enggak. Biar dilihat orang, biar dilihat jemaat aku rajin. Aku peganglah kamera ini, aku videokanlah satu-satu, biar orang lain di luar sana juga melihat aku rajin. Gitu nggak, Lois? Iya. Kesal nggak Pak Lois kalau kameranya di jemaat aja mukanya nggak ditampilin? Nggak salah lagi. Yakin Mbak Lois kan, meskipun mukanya nggak kelihatan di kamera, tapi dia tetap melakukan yang terbaik. Ini buat Tuhan, ini buat Tuhan. Aku melakukannya buat Tuhan, aku melakukan ini buat Tuhan. Amin. Amin. Jadi mulai dari kecil seperti Yoas, mulai dari usia 7 tahun sampai selesai dia memerintah selama 40 tahun, dia selalu memberikan yang terbaik. Bahkan tercatat di Alkitab, Yoas adalah raja yang melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mau seperti Yoas melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan? Amin. Angkat tangan yang mau. Puji nama Tuhan. Haleluya, firman Tuhan sampai di sini.
mau tanya dulu sama Yeski. Apa yang kita pelajari dari kisah Yoas? Untuk memberi untuk rumah Tuhan dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan sampai lupa ya. Kalau udah ingat di sini, diingat lagi di rumah, dibaca lagi. Minggu depan ditanya, harus ingat sampai selama-lamanya harus diingat. Oke? Rido. Pasti berhasil. Yeay! Kita dukung Rido ya. Kita dukung Rido. Frans, memberi dengan ikhlas. Abel. Haleluya, terima kasih. Mbak Ala, Memberi yang terbaik. buat? Tuhan. Oh, kita pakai Jessica. Yeay, baik. Berikan persembahan yang baik. Buat? Tuhan. Iya. Jangan dilupakan ya buat Tuhan. Nanti kakak bilang buat Kak Jessica lagi. Oke, kita harus dari firman Tuhan kita mendapatkan rema bahwasanya kita harus memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Gak boleh hitung-hitung. Gak boleh sungut-sungut. Harus suka, Cita. harus suka harus harus dan sebagainya. Bagi nama Tuhan. Oke, kita mau akhiri ibadah kita mau berikan persembahan. Kakak serahkan kepada Mbak Ola. Lo emang Ola kan?